Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Terkuak alasan mengapa PDIP menunda deklarasi Anies Baswedan dan mencari calon ya yang lain untuk dideklarasikan di Pilkada atau Pilgub DKI Jakarta. Ada apa begitu kan? Anies Baswedan ya mungkin bisa saja terancam batal untuk Pilgub ya yang diusung oleh PDIP. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa yang saya amati begitu kan ya, dan juga beberapa informasi yang ada bahwa eh melihat dengan situasi politik yang kabarnya begitu kan, isu liar ya seputar bagaimana batalnya PDIP untuk mengusung Anies Baswedan itu sudah banyak berseliweran begitu kan ya. Nampaknya dari beberapa bocoran begitu kan ya mengatakan bahwa ada kesepakatan antara pimpinan PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus ini ya soal pilgub yang ada di Jakarta ya. Kesepakatan itu katanya begitu kan bersifat panjang terkait dengan situasi di kabinet pemerintahan hari ini. Kalau memang ini benar bahwa ada kesepakatan tersebut bahwa di dalam pidato dari seorang Ibu Megawati, ya percuma dong begitu kan. Artinya apa? Artinya partai politik itu punya kepentingan-kepentingan untuk tetap berkuasa dengan mereka. Bisa saja ya, kesepakatan panjang itu bisa saja seorang Gibran ya, kalau ini batal dilantik, maka kemudian PDP akan masuk ke situ ya di pemerintahan. Ya, maka yang kita lihat adalah bagaimana begitu kan ya. Bisa itu terjadi begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan bolehlah diganti asalkan mungkin Gibran jangan dilantik. Ini yang kita amati begitu kan. Tetapi ini bersifat bersifat orang-orang masih menganalisis apa di balik ini semua begitu ya. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja mau dukung siapapun silahkan begitu kan. Artinya apa? Artinya untuk mengalahkan Kim Plek sebenarnya gampang. Ya Anies Baswedan yang harus kita maju begitu. Siapa lagi? Tetapi kalau berita ini benar bahwa pelantikan Gibran nanti batal, maka yang terjadi di situ adalah kekuasaan tetap ya. Bagaimana akses ya PDIP untuk bisa berkuasa. Ya Mulyono tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Saya kira citra itulah yang harus kita lawan ya dengan gila-gilaan melawan si Mulyono. Kekuatan Mulyono sekarang ini sudah diambang kebingungan. Lihat saja pernyataan seorang Prabowo bagaimana terkait dengan kekuasaan yang merusak negara. Pernyataan seorang Jokowi kalau mau nyalon datang beramai-ramai. Tapi setelah lengser ya mau lengser ya pergi beramai-ramai. Ini menandakan apa? Menandakan ada indikasi-indikasi yang kemudian dimainkan para dewa-dewa politik yang ada saat ini. Ngeri-ngeri bos. Ini ngeri begitu kan ya. Sehingga Anies Baswedan tidak bisa berlayar. Kapasitas dan elektabilitas Anies Baswedan di situ sudah luar biasa begitu kan. Pasti banyak orang yang tidak menginginkan Anies Baswedan ini lolos di Pilkada DKI Jakarta. Itu satu. Ya karena ini menjadi ancaman kalau Anies Baswedan lolos di Pilkada DKI Jakarta menjadi ancaman di tahun 2029. Entah anaknya Mulyono, entah Prabowo begitu kan ya. Eksistensi dan popularitas Anies Baswedan semakin moncer di situ begitu. Ini kita lihat saja realitasnya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira banyak yang mengatakan begitu di situ begitu kan ya. Di beberapa komentar-komentar netizen. Mari kita baca dulu ini komentarnya ya. Ini bagus. Anies batal maju Pilgub Jakarta, PDP pilih calon lain. Popularitas Anies dimatikan perlahan karena bahaya untuk Pilpres 2029. Wah, ngeri ini komentar netizen ya. Tidak ada yang perlu disesali ya karena Pak Anies Baswedan tidak gabung gerbong penuh penyakit adalah pilihan terbaik. Ya, be yourself, tetap di garis oposisi yang sekaliber PDIP, PKS, PKB tidak bisa melakukan itu. Insya Allah raga dan doa restu selalu bersamamu Pak Anies ini. Sepertinya PDIP ya relain kursi gubernur Jakarta lepas. Mungkin ya barter kursi menteri. Ya karena saya kira kalau kursi menteri PDIP saya kira tidak mau begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sudah beberapa kali kabarnya PDIP ditawari menteri untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Tapi kalau toh pada akhirnya Koalisi Indonesia Maju ini menerima, jelas di situ adalah membesarkan yang namanya Gibran.
PDIP itu tidak mau yang selama masih ada keluarga atau terah dari seorang Mulyono, mereka tidak bisa begitu kan PDIP ini. Kecuali anaknya Mulyono ya batal dilantik di situ, PDIP akan bisa saja masuk kepada kekuasaan. Itu ya lebih main gila-gilaan seperti itu begitu kan. Dalam artian terobosan-terobosan yang dimainkan untuk menghancurkan Mulyono ini saya kira baik begitu kan. Ya, ini yang kita lihat begitu. Kalau toh pada akhirnya Anies Baswedan ditukar dengan posisi itu bagaimana? Nah, ini yang kita bahas hari ini begitu kan. Saya menganggap bahwa Anies Baswedan punya representasi sangat luar biasa. Mereka sudah sudah tidak bisa diragukan lagi. Sedangkan PDIP ya sekarang ini masih sakit kepada hati Mulyono. Ini bukan soal menang atau kalah. Yang terpenting adalah bagaimana Trah Soekarno ini ya bisa tidak sekuat apa yang kita bayangkan. Nah, itu begitu kan. Jadi artinya apa? Untuk Mulyono tidak bisa eksis ya di situ permainannya. Ya Prabowo harus harus didekatin begitu kan. Harus didekatin, mau bagaimana lagi begitu. Bahkan Anies dipermainkan oleh ambisi yang terlalu besar untuk bisa menjadi gubernur Jakarta. Nih, kalau benar beritanya makin nyata Kim Plus mengunci Anies di mana-mana. Bahkan PDIP saja bisa mengusung Airin yang anggota Golkar. Tapi ini kan bukti nyata bahwa PDIP bukanlah oposisi sejati yang diharapkan oleh masyarakat. Lihat saja lah besok hari terakhir gimana keputusannya. Betul begitu kan. Jadi artinya apa? Bagi kami Anies Baswedan mau nyalon atau tidak, bagi kami sah-sah aja silakan. Tapi orang-orang yang simpati terhadap Anies Baswedan tidak akan pernah pudar di situ. Ya kalau PDIP tidak mengusung Anies Baswedan, mengusung Pramono misalnya, ya silakan, tidak ada masalah. Karena itu hak politik dari seorang Ibu Megawati. Tapi ingat, apakah seperti ini terus begitu kan? Ya, apakah kepentingan-kepentingan ditukar dengan ini, dengan kursi itu begitu? Saya kira ayolah kita berpikir sejarah ini pada partai-partai ini, karena partai ini dipilih oleh rakyat begitu kan. Ayolah berikanlah pemimpin yang kemudian bisa maju di situ begitu, pemimpin yang punya integritas yang tinggi. Dan ini yang sempat dibahas oleh Ibu Megawati begitu. Saya kira ini banyak perdebatan-perdebatan yang muncul hari ini begitu kan. Coba kita bacakan terlebih dahulu ya. Kalau ini memang benar beritanya, wah ngeri bos ini. Ngeri sedap ya beritanya ini. Ya ini, Anies terancam batal maju di Pilgub Jakarta, PDIP pilih calon lain. Kenapa pilih calon lain? Mari kita baca biar ngerti ya. Anies Baswedan terancam batal maju Pilkada DKI Jakarta karena Kens Anies Baswedan nyaris pupus setelah PDIP kabarnya memilih calon lain untuk maju di Pilgub Jakarta. Informasi yang diperoleh Kumparan ya, PDIP hampir pasti memutuskan tak mengusung Anies dan memilih mengusung calon lain. Isu liar seputar batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan berseleweran. Beberapa sumber Kumparan yang memberikan informasi sejumlah isu penyebabnya batal Anies Baswedan. Ini ada kesepakatan antara pimpinan PDIP dan Kim Plus ya soal Pilgub Jakarta, yang kemudian kesepakatan ini betul bersifat jangka panjang terkait koalisi kabinet pemerintahan. Ya, itu kan sudah paham ya di situ begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apakah PDIP ini ditukar dengan ya kursi kekuasaan. Nah, kursi kekuasaan bisa banyak begitu, multitafsir. Kursi kekuasaan bisa saja dapat menteri, bisa kekuasaan itu wakilnya bisa diganti, bisa kekuasaannya itu bisa barter dengan ini, banyak muncul spekulasi itu begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa PDIP tidak akan pernah mau dengan soal-soal itu. Asalkan ya bisa menghancurkan trust seorang Mulyono. Nah, ini yang kita lihat begitu kan. Kekuatan-kekuatan inilah yang harus kita dorong. Bisa saja membolak-balik ini semua begitu kan ya. Artinya Kim Plus ini tidak pasti hari ini. Kalau seorang Mulyono dikucilkan di situ begitu kan, berbagai cara ya Mulyono bisa saja bereaksi di situ. Salah satunya misalnya Partai Golkar. Partai Golkar bisa saja ya si Bahlil kan masih patuh kepada Raja Jawa dengan Mulyononya ya, bisa saja dibolak-balik begitu kan ya. Bila dibolak-balik Anies Baswedan malah diusung. Bisa saja karena Ridwan Kamil ini kan kemarin dideklarasikan masih belum mutlak begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa bisa saja diputar balik sana sini begitu kan. Sehingga yang terjadi kita lihat saja begitu. Ini menarik ya. Bahkan dia mengatakan bahwa jadi ya PDIP legowo melepas Jakarta dengan mengusung calon selain Anies.
Ya, koalisi pemerintahan ini dikabarnya juga masih disepakati Megawati dan Prabowo. Nah, 90% Anies gagal, ya 90% Anies gagal maju. Terang yang sumber yang tak mau disebutkan namanya. Bahkan isu lain yang terkait juga adanya kelompok PDIP yang tak mau Anies Baswedan maju. Dan PDIP akan mengusung calon lain untuk Pilkada Jakarta DKI atau DKI. Nama yang saat disebut Pramono Anung, namun ini masih belum pasti ya bisa berubah. Bahkan sebelumnya pada hari Senin Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat ditanya wartawan soal diumumkan Anies Baswedan Pilkada di Jakarta, ya saat itu menjawab diplomatis. Oh ya, karena dengan adanya kesepakatan ya sesekali kali khusus ya untuk Jakarta utamanya ya Jakarta, Jawa Timur, daerah-daerah yang sangat strategis itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum ya, jadi kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya. Jarod juga berkomentar soal nama Pramono ya yang digadang maju Pilgub Jakarta. Bahkan ya satu sisi ya karena ia juga aspirasi dari bawah ya. Gitu loh yang harus disebutkan. Nah, ini walaupun ada aspirasi dari bawah bahwa Anies Baswedan menggema dari partai PDIP, saya kira mereka tidak bisa karena kekuatan itu berada di tangan Ibu Megawati begitu kan. Itu satu. Yang kedua, kata Ibu Megawati, saya tidak takut dengan ancaman apapun. Apapun yang terjadi tidak takut. Tapi toh pada hakikatnya kabarnya begitu kan ya, kabarnya banyak para petinggi-petinggi PDIP ini disandra begitu kan, termasuk ya Hasto ya. Kita lihat saja. Apakah politik sandra menyandra seperti ini begitu kan? Ini kan kacau begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya nggak usahlah dengan hal-hal seperti itu. Kalau ingin maju bangsa dan negara kita, ya kita melihat partai politik kalau seperti ini kan gimana begitu kan ya? Sama aja partai politik semuanya kan begitu logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast saya ini, jangan lupa di subscribe.